dunia. Ya, sampai ketika zaman Sayyidina Utsman terbukalah Konstantinopel, kan gitu. Ya, bagaimana Eropa ketika zaman Utsman bin Affan, ya, oleh Mu'adz bin Jabal ditaklukkan. Ketika beliau diutus ke sana, Mu'adz bin Jabal bersama beberapa pasukannya, konon katanya dalam sejarah adalah 800 pasukan. Sesampainya di tepi pantai, ya, beliau Mu'adz bin Jabal menyuruh kepada pasukannya untuk membakar perahunya, kapalnya. Kapalnya akhirnya dibakar. Para tentaranya ini bingung kan. Apa maksudnya wahai Mu'adz bin Jabal? Ya, kamu, kata Mu'adz bin Jabal, jikalau kamu takut dan pulang, kamu tidak bisa pulang karena belakangnya adalah laut. Ya, maka tidak bisa, kamu harus menundukkan kota ini. Dengan semangat seperti itu, alhamdulillah Konstantinopel bisa ditundukkan oleh Mu'adz bin Jabal sampai ke Persia, ya, sampai ke Prancis dan lain sebagainya. Subhanallah teman-teman sekalian. Itu perjuangan mereka meningkatkan, menyampaikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka tahu betul makna hidup pada hakikatnya adalah untuk patuh kepada Allah dan taat kepada Allah. Dia gadaikan jiwa dan raganya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka sadar betul bahwa sabda baginda Rasul, umatnya itu tidak jauh, kisaran umurnya 60 sampai 70. Bahkan Nabi mengatakan 70 itu sedikit. Artinya yang nyampe 70 itu sedikit. Ya, kalau kita sudah sampai 30, 40 lebih seumpamanya, berapa tahun lagi kontrak kita di dunia? Ya, kemungkinan 20 tahun, 15 tahun ke depan kita sudah tidak ingat lagi sama anak kita. Sudah enggak ingat lagi nama cucu kita karena kita pikun. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Perbanyak amal kebajikan teman-teman sekalian untuk bekal kita. Makanya kata Nabi, kun fid dunya ka'abiri sabil. Jadilah kalian semua hidup di dunia ini bagaikan kalian sedang numpang singgah pada satu tempat peristirahatan. Kalau di tempat peristirahatan terkadang kita makan makanan yang enak, ya, tapi sesaat kan, kemudian kita masuk mobil lagi untuk melanjutkan perjalanan yang panjang lagi. Kita numpang kencing sebentar, setelah lega buang air kotoran, ya, kita masuk mobil lagi, lanjutkan perjalanan lagi. Dunia ini sebentar, kita akan masuk satu wahana baru kita, wahana alam kubur. Ya, subhanallah. Maka perbanyak iman kita, perbanyak amal-amal kebajikan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak itu semua perhiasan fata morgana semata. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika wa ahsanu amala. Dan al baqiyatus salihat, satu amalan soleh yang kekal, itu pada hakikatnya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan satu harapan yang sangat baik. Jadi amal kebajikan itu adalah satu harapan kita. Kalau orang banyak maksiat, mau ninggalnya aja, itu rasanya bagaikan ditusuk pedang 700 kali ketika ruhnya akan dicabut dari ubun-ubunnya. Setelah ruhnya dicabut, teman-teman sekalian, langsung diambil oleh dua malaikat yang membawa adabnya Allah Subhanahu wa taala ruh tersebut. Ya, sehingga diangkat ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pintu langitnya Allah, semua malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di sana merasa bau bacinnya, kotorannya, bau ruhnya orang-orang yang tidak baik tersebut. Sesampainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan surga. Orang yang buruk justru dibukakan surga terlebih dahulu. Ya, dibukain sehingga orang yang buruk ini merasa gede harapannya. Aduh, saya akan dimasukkan ke dalam surga itu. Namun sama malaikat ditutup kembali. Sep. Ya, akhirnya dibukakanlah pintu neraka. Si ruh menangis. Bahkan ada yang langsung kepanasan, merasa sakitnya. Tapi kata malaikat, wahai ruh yang buruk, ini pada hakikatnya tempat yang akan kamu tempati. Sehingga ruh dikembalikan lagi ke jasadnya yang ada di alam kubur. Sehingga si ruh tersebut bisa mendengar 3 kali langkahan kaki orang-orang yang melayatnya. Dan terus setelah itu di alam kubur kita terus akan mengalami penyiksaan. Pintu nerakanya belum ditutup. Jadi orang-orang yang ahli al-khabis, ahli keburukan, ahli kemaksiatan, di alam kuburnya saja baru melihat pintu neraka, dia merasa tersiksa sebagaimana ia rasakan di dalam neraka. Abadan, sampai datangnya hari kiamat. Sampai dia memohon kepada Allah, ya Rabb, asri'ni, cepatkan hari kiamat.
ya, cepatkan hari kiamat. Sekiranya saya sudah tidak bisa menahan ya rasa sakit. Tuh, seperti itu teman-teman sekalian. Tapi kalau orang-orang saleh, Masya Allah, ruhnya aja dicabut dengan mudah sekali bagaikan tetesan air, kemudian ditangkap oleh 2 malaikat pembawa rahmat, ya, diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langitnya ditanya oleh para malaikat, ruh siapa yang baunya wangi ini? Ini adalah si fulan yang penuh dengan kebajikan. Sesampainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu neraka. Ya, dia menangis. Ya, namun tidak begitu lama ditutuplah pintu neraka, dibukakanlah pintu surga. Ya, sehingga merasa senang sekali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesegerakanlah saya dimasukkan ke dalam surga Engkau ya Allah. Ya. Kemudian dikembalikan kepada ruhnya kembali, kepada jasadnya kembali yang ada di alam kubur, sehingga mendengar ya langkahan kaki orang yang melayatnya, dan dia hidup bahagia di alam kuburnya karena melihat pintu surganya terbuka dengan penuh kenikmatan. Ya, terus dia mendapat kebahagiaan, bahkan akan mudah mendapat pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir, mudah sekali dia menjawabnya. Itu semua berkat daripada amal solehnya. Dulu pernah saya katakan, az-zulmu zulmatu yaumul qiyamah, bahwa sesungguhnya orang yang berbuat maksiat banyak, berbuat keburukan yang banyak, berbuat zalim yang banyak, pada hakikatnya dia telah membuat satu kegelapan dari sekian banyak kegelapan yang ada di alam kubur dan hari kiamat. Na'udzubillah wala na'udzubillah min dzalik. Manfaatkan waktu kita untuk lebih banyak mengumpulkan tabungan kita, ya, untuk hidup yang kekal, abadi dan selama-lamanya. Itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dimulai. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil hikmah, ya, teman-teman sekalian. Ingat bahwa kalau akhir zaman, agama itu bagikan rosmian, bagi label aja. Nanti akhir zaman itu agama bagikan label aja katanya di atas umat Islam. Al-Quran khottan, bagaikan tulisan saja, hanya sampai di tenggorokan saja. Ini banyak sekali, ya, sehingga nanti Islam ya'udu ghariban, akan kembali diasingkan oleh umatnya. Orang sudah aneh kalau datang ke masjid, orang sudah tidak ngeh jikalau ngaji, ya, semuanya cari kebahagiaan sesaat semua, hiburan sesaat, lari ke pantai, lari ke tempat hiburan, ya. Ya, sebenarnya itu adalah kebahagiaan yang sesaat itu. Ya, dia bahkan merasa alergi kalau masuk ke masjid. Ya, untuk apa? Ya, tidak ada faedahnya kalau pulang ke rumah. Na'udzubillah wala na'udzubillah min dzalik. Padahal justru kunci keberkahan adanya di masjid, di mana rumah Allah, di mana taman surganya Allah itu dibuka. Disitulah mustajabnya doa-doa kita semua. Kita ingin barokah, ingin menjadi orang kaya yang sesungguhnya, kembali ke masjid, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Allah. Luangkan waktu lebih banyak untuk hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesaat sajalah kita menikmati keindahan dunia. Selebihnya lebih banyak dimanfaatkan bermuqarabah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.